Lalu dia pun mengecek ke atas. Dan ternyata benar ada suara jam di atas. Entah dari mana jam tersebut berada. Dia pun mencari keberadaan jam tersebut. Dan dia pun masuk ke salah satu kamar. Dan tidak ada apa-apa. Lalu dia pun keluar lagi. Lalu dia pun menemukan jam yang berbunyi tersebut. Jam tersebut sepertinya sudah tua. Lalu dia melihatnya. Wow, ini ternyata adalah jam antik. Kalau dijual pasti mahal. Jangan. Ini punya bos. Lalu dia pun keluar. Dan dia memutuskan untuk mencari makanan. Tapi dia lupa dia tidak membawa makanan sama sekali. Dia pun hanya bisa terdiam. Lalu dia pun mencari tempat untuk tidur. Dan dia menemukan jam kuno lainnya. Sama seperti yang di atas. Lalu dia keluar dan masuk ke ruangan pojok. Kenapa di rumah ini tidak ada kasur? Kasurnya tidak ada di sini. Bagaimana ini? Orang tersebut pun berpikir, sepertinya rumah ini telah dicuri beberapa barang-barangnya. Lalu dia pun memutuskan untuk tidur di kursi. Sebaiknya aku tidur sini saja. Setelah beberapa jam duduk, akhirnya dia pun tertidur dengan lelap. Dan keesokan harinya, pada pagi hari, dia pun bangun dan mendengar suara orang di depan rumahnya. Dia pun berjalan keluar. Ternyata ada truk lain dan dia pun melihatnya. Dan ternyata itu bosnya yang memberikan dia kasur dan TV. Lah, Pak, kenapa kesini, Pak? Lalu bosnya pun menjawab, oh, aku kesini hanya untuk mengantarkan barang-barang ini. Lah, katanya Bapak tidak mau kesini lagi. Ya, saya memberanikan diri saya untuk kesini. Oh, begitu ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Dan dia pun ingin membawa barang tersebut. Berat sekali kasur ini. Aduh, capek sekali. Aduh, capek sekali. Dan saat dia pergi keluar, dan ternyata bosnya itu sudah pulang, tapi baru saja berangkat. Truk itu sudah jauh sekali, kata orang tersebut. Oh, bos sudah pulang. Saatnya kembali masuk. Dan orang itu tiba-tiba mengingat sesuatu hal. Oh, pintu belakang belum aku kunci. Orang itu pun spontan dan berlari ke belakang. Dia pun mencoba membukanya. Nah kan, betul, belum terkunci. Dia pun ingin menguncinya. Dan dia pun mengunci pintu tersebut. Dan dia pun mencoba untuk membukanya, karena orang tersebut takut jika pintu tersebut sudah rusak dan tidak bisa dikunci.
Oh, sudah terkunci. Dia pun kembali lagi. Dia pun berjalan. Wah, ada kamera. Ada monitornya juga. Ayo kita coba. Dan dia pun mencoba kameranya. Wah, seperti ini. Di depan. Oh ya, ini kan trukku. Lalu dia pun beralih. Oh, ini ruangan atas pastinya. Ini sepertinya, oh ini juga ruangan atas. Oh, ini ruangan belakang. Setelah mencoba beberapa kamera tersebut, atau dinamakan CCTV, dia pun berpikir, untuk apa CCTV ini dipasang? Dan untuk apa gunanya? Mungkinkah ini untuk bisa melihat apakah ada pencuri atau tidak? Orang tersebut pun berpikir seperti itu. Karena dia sudah lelah, akhirnya dia pun ingin tidur. Ah, ngantuk, mau tidur dulu lah. Dan dia pun melihat sekitarnya. Dia pun berkata, pasti aman. Aku mau tidur dulu lah. Dan dia pun membaca doa tidur. Setelah membaca doa tidur, dia pun tertidur dengan lelap. Tiba-tiba, orang tersebut pun ingat. Aduh, apakah pintu belakang sudah aku kunci? Dia pun bangun dan berjalan ke belakang. Oh iya, pintunya sudah aku ganjal. Dan apa ini? Lalu dia pun ingin membaca kertas aneh tersebut. Dia pun ingin mengambilnya. Dia pun membaca surat tersebut dan tapi sebelumnya dia taruh di meja dulu surat tersebut. Surat itu bertuliskan, tulisan apa ini? Aku tidak bisa membacanya. Setelah beberapa menit, dia pun baru tersadar. Tulisan itu seperti tulisan yang sudah sangat lama ditulis dan kertasnya pun sudah sedikit rusak. Dan dia pun akhirnya sedikit-sedikit bisa membaca kertas tersebut. Apa ini? Jangan merusak barang di rumah ini. Oh, itu tulisannya. Jadi mungkin saja itu benar. Selang beberapa saat, dia pun mendengar ada yang mengetok pintu di depan. Siapa? Lah, tidak ada siapa-siapa. Dia pun mengecek ponselnya. Oh, sekarang jam 12 Berarti sekarang tengah malam. Dia pun segera berjalan menuju kasur dengan ketakutan dan akhirnya tidur. Dia pun membaca doa tidur lagi dan tidur.